Bagus. Dua pembunuh lainnya mengangguk, dan segera menyapu keempat orang Yesuan, dan pria parubaya itu memulai lapangan dan membunuh para perompak. Ayo Raja tingkat 3, Raja tingkat 2, Yesuan, mari kita datang. Song yang berkuasa menoleh ke Yesuan. Bagus. Yesuan tidak memiliki pendapat. Kekuatannya cukup untuk membunuh ketiga pembunuh itu. Tidak perlu menembak, atau memberi Song kesempatan untuk menghakimi ketiganya. Saat berikutnya, tiga orang Song yang berkuasa dengan cepat menyapu. Mereka bertiga menemukan lawan mereka secara serempak. Blue Moon berurusan dengan Raja tingkat 2, dan Song dan Jing memutuskan bahwa kedua saudara lelaki dan perempuan itu menentang Raja tingkat 3. Hei, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, cari kematian. Raja tingkat 3 mendengus dan menyerang kedua saudara lelaki dan perempuan itu secara langsung. Dinasti Song dan Song yang berkuasa sama-sama Raja kelas 1, tetapi jika mereka bersatu, tidak masalah untuk berurusan dengan Raja tingkat 3. Blue Moon juga merupakan atribut tambang yang langka. Ini juga merupakan pemahaman tentang percepatan guntur dan hukuman surga. Terlalu mudah untuk berurusan dengan Raja tingkat kedua dari kelas yang sama. Yesuan berdiri di samping dan melihat pertempuran 5 orang. Kerusuhan Qinghai, di mana atribut air dunia memiliki vitalitas paling banyak, diikuti oleh atribut angin dan atribut tambang. Tidak hanya itu, Raja atribut api sedikit lemah di sini. Dinasti Song adalah atribut es yang berada di atas properti air. Di sini dia memiliki peningkatan kekuatan, dan kristal es terkondensasi jauh lebih cepat daripada di daratan. Hei, sangkar kristal es terkondensasi dan menjebak Raja tingkat ketiga. Apa? Atribut es. Raja tingkat 3 terkejut, dan properti air sangat populer dalam kerusuhan lautan bintang. Namun, sekarang, properti es telah datang, itu hanya melawan langit. Boom! Raja tingkat 3 membanting-bantingan api ke dinding es di depan, tetapi gagal menghancurkan sangkar kristal es. Kristal es meledak. Pada saat ini, Song Tingjing tiba-tiba memancarkan kilatan. Saat berikutnya, sangkar kristal es meledak seketika, ribuan kristal es beterbangan, menusuk ke tubuh Raja tingkat 3. Pembunuh itu sakit. Hah! Yanlong, yang dikendalikan oleh penguasa Song, juga telah datang. Dia memiliki pukulan yang menyakitkan dan mengalahkan Yanlong. Namun, naga penguasa Song ini masih hanya seorang pria buta. Tiba-tiba, seorang penembak jitu menyapu ketika naga itu menghilang, dan mengenai tubuh Raja tingkat ketiga. Saat berikutnya, api pemerintahan Song langsung berkobar. Api membakar langit. Boom! Raja tingkat 3 itu langsung terbunuh. Penguasa Song tidak hanya memiliki sifat peradangan, tetapi juga memahami nyala api yang tidak dapat dihancurkan, nyala api, dan kelahiran kembali, dan Jiang Tian persis sama. Jika ranah keduanya sama, kekuatan penguasa Song pasti lebih kuat daripada Jiang Tian. Menstruasi dan penguasa begitu kuat sehingga keduanya bergandengan tangan dan membunuh musuh di 2 tingkat. Tatapan Yesuan jatuh pada Raja tingkat 3 yang telah dibakar dengan 1 tangan tersisa, dan dia berkata diam-diam. Saat ini, cincin Qiankun hampir seluruhnya terbuat dari batu giok putih. Batu giok putih ini adalah salah satu bahan untuk menempa tentara virtual. Oleh karena itu, cincin Qiankun tidak mudah rusak, dan pada saat yang sama, dapat mencegah ladang emas. Setelah kematian musuh, penguasa Song dengan cepat tersapu dan menyingkirkan belenggu yang lain. Pada saat yang sama, sisi lain dari bulan biru juga merupakan akhir pertempuran, lawannya dihancurkan sehari, dan langsung jatuh. Di kejauhan, pria parubaya yang masih membunuh bajak laut dewa virtual mendengar gerakan itu, dan setelah menyapu cahaya, dia menemukan bahwa kedua saudaranya terbunuh. Hal-hal lain, pembunuh setengah baya itu meraung dan tiba-tiba berbalik dan pergi. Hanya bercanda, Raja tingkat ketiga memiliki kekuatan yang sama dengannya, tetapi dia mati di tangan Yesuan. Di masa lalu, dia tidak mati. Mau pergi. Kilatan cahaya Yesuan menyala, dan tiba-tiba dia menggunakan percepatan angin untuk menyapu masa lalu. Dalam sekejap mata, dia menyusulnya. Sangat cepat, pembunuh setengah baya itu terkejut. Atribut es, atribut api, atribut guntur, dan atribut angin semuanya adalah atribut langka. Mereka awalnya bukan apa-apa, tetapi sekarang mereka berkumpul bersama. Masalah macam apa ini? Tetapi untuk saat ini, dia bukan saatnya untuk peduli tentang ini. Hebat, Yesuan mengeluarkan penembak jitu. Arti ganda dari kekuatan,
jika bebannya ringan, biarkan kecepatan tembakan Ye Xuan sangat cepat. Ketika pembunuh setengah baya itu bereaksi, serangan itu sudah ada di depannya dan dia terbelah menjadi dua bagian. Kemudian, Ye Xuan dengan cepat menyapu masa lalu, mengambil cincinnya dan barang rampasan yang dimenangkannya. Tanglang Chan, Oriole ada di belakang. Ye Xuan paling suka saat ini. Ketiga pembunuh itu membantai kelompok bajak laut kelas 3, tetapi pada akhirnya, itu lebih murah. Ye Xuan, ambillah. Pada saat ini, 3 orang yang berkuasa Song telah memetik, kehilangan sekantong Qian Kun untuk datang. Sebelum memasuki lautan bintang yang rusuh, mereka bertiga sudah membicarakan cara pendistribusiannya. Properti guntur diberikan kepada bulan biru, atribut es diberikan kepada dinasti Song, dan atribut peradangan diberikan kepada penguasa Song. Adapun yang lainnya, semuanya diberikan kepada Ye Xuan. Atribut langka ini memiliki karakteristik, dan kecepatan pemurnian dan properti relatif surga akan sangat ditingkatkan. 2 buku dinasti Song dan penguasa Song memiliki fisik yin dan yang. Benda-benda ini di ring seni bela diri dapat disempurnakan dalam 1 atau 2 hari. Tentu saja, yang paling menyimpang adalah Ye Xuan, sebuah pikiran dapat menelan semua benda, bahkan jika klasifikasi item hanya membutuhkan waktu beberapa detik. Baiklah, Ye Xuan membuang benda-benda yang tidak dapat digunakannya ke dalam 3 cincin Qian Kun dan memberikannya kepada dinasti Song. Kerusuhan Qinghai benar-benar berminyak dan berair. Kami mendapatkannya di hutan belantara yang besar. Tidak lebih dari 1/10-nya di sini. Penguasa Song tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Kami akan menyempurnakannya terlebih dahulu, dan kami tidak akan terburu-buru untuk pergi ke Pulau Suntian. Blue Moon mengusulkan, itu bagus. Ye Xuan mengangguk, bagaimanapun, mereka datang ke kerusuhan kali ini, hanya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Saat ini, mereka terbang ke Pulau Tianyun di bawah pengawasan ketat para bajak laut yang selamat. Mereka tinggal di sebuah bukit di Pulau Tianyun. Kali ini, mereka tinggal selama 3 hari. Setelah 3 orang dinasti Song memurnikan jarahan, mereka siap untuk pergi. Atribut langka itu bagus, dan kita berdua akan segera menerobos. Song yang berkuasa tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kerusuhan lautan surga dan bumi ini sangat cocok untukku. Aku takut aku akan menerobos ke raja tingkat kedua daripada saudaraku. Song Zongjing juga berkata, Blue Moon memiliki beberapa ketidakberdayaan, kalian berdua memiliki fisik yang istimewa. Aku khawatir itu tidak akan bertahan lama, kamu akan menyusulku. Ye Xuan, kapan kamu bisa menerobos? Aku tidak secepat itu. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Meskipun ada banyak kekayaan, tetapi setiap kali dia menerobos, pengalamannya sangat meningkat. Kecuali dia datang ke kelompok bajak laut tingkat 4, dia mungkin bisa menerobos ke raja tingkat keempat bab 662, bajak laut Suanyu. Nama, sistem pemakan super penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan perjalanan kita. Blue Moon tidak bertanya lagi, dia juga tahu dari Lan Xin, Ye Xuan punya banyak rahasia. Keempatnya mulai bergegas lagi. Kali ini, tidak ada masalah besar di jalan. Hanya ada beberapa hewan laut yang tidak terbuka untuk dilihat. Hewan laut ini hanyalah hewan virtual biasa. Mereka langsung dibekukan menjadi patung es oleh dinasti Song, dan tubuhnya ditelan oleh Ye Xuan. 2 hari kemudian, keempat orang itu tiba di Pulau Suntian dengan lancar. Pulau Suncheon adalah pulau yang ditempati oleh bajak laut Suntian. Ada formasi pertahanan di pulau itu dan hanya ada 1 pintu masuk. Yah, itu keponakan pemilik pulau. Ada banyak bajak laut di pintu masuk, mereka semua tahu bulan biru, jadi mereka langsung dibebaskan. Meskipun Pulau Suncheon hanya sebuah pulau, wilayahnya jauh lebih besar daripada Tianshui, bahkan melampaui domain Luoxia. Ada juga berbagai kota kecil, di Pulau Suntian, dan kelompok bajak laut Suntian adalah kota di pintu masuk Pulau Suncheon. Blue Moon langsung membawa Ye Xuan 3 orang dan menemukan seorang penatua dari kuil Raja Perang yang ditempatkan di Pulau Suntian. Kepala kelompok bajak laut Suntian adalah Raja tingkat 4 bernama He Liang, penatua tua dari Aula Raja Perang. Setelah melihat bulan biru, dia tidak bisa menahan senyum, itu bulan biru. Kudengar kau pergi ke gurun besar kali ini, bagaimana dengan panennya? Gurun besar sangat ingin pindah, menginginkan tubuh seorang kaisar iblis. Blue Moon menceritakan kisahnya secara singkat. Ternyata kau adalah Ye Xuan.
Kau sudah menjadi raja tingkat 3 di usia muda. Bukan tidak mungkin untuk mencapai Kaisar Agung di masa depan. He Liangyi membuka mulutnya dan tersenyum dan melanjutkan, kau datang ke sini kali ini, apakah kau ingin mengikuti kelompok bajak laut Suntian secara langsung, atau ingin membangun kembali kelompok bajak laut baru? Tetapkan kembali satu, kakek He, di mana rute kita telah dibuka? Tanya Blue Moon. Oh, kemajuannya terlalu lambat. Ada banyak penjara baru-baru ini. Kita belum keluar. He Liang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ada raja tingkat keempat yang datang, tetapi untungnya kita dikalahkan. Benua Timur sedang mencoba membuka rute, jadi mereka sering berganti pulau. Namun, jika Anda ingin membuka rute, kesulitannya tidak terlalu besar. Bagaimanapun, mereka hanyalah kelompok bajak laut tingkat 4. Kakek, berikan aku peta jalan, kata Blue Moon. Baiklah, tetapi kerusuhan baru-baru ini di Qinghai tidak terlalu datar. Anda harus berhati-hati. Kami menduga bahwa para pembunuh kemungkinan besar datang dari tempat lain. He Liang berkata bahwa dia mengeluarkan peta. Pada peta ini, semua pulau di Lautan Bintang yang rusuh terekam, sedangkan Pulau Suncheon berada di sudut timur laut. Kerusuhan laut terbagi menjadi 3, Gila di sudut kanan atas, Kaisar Wanita di sudut kanan bawah, dan Kekaisaran di sebelah kiri. Situs ketiga orang itu berukuran hampir sama, dan jumlah pulaunya pun serupa. Di mana tempat lainnya datang, apakah itu orang dari situs Kaisar Wanita? Blue Moon bertanya dengan licik. Hampir, Kaisar Wanita tidak akan melakukan hal-hal ini secara alami. Ini seharusnya menjadi kelompok bajak laut yang kuat di wilayah Kaisar Wanita. Itu telah disamarkan. Banyak pulau telah diserang baru-baru ini, dan beberapa bajak laut telah dihancurkan, bukan hanya aku. Pulau lain dari kelompok bajak laut Suntian jatuh, seperti halnya sebuah pulau di Istana Beastmaster. He Liang mengangguk. Kelompok bajak laut yang kuat, berpura-pura menjadi pembunuh untuk memasuki wilayah orang lain, sungguh terlalu kasar. Namun, hal semacam ini jelas terlihat dalam kerusuhan bintang-bintang, dan kelompok bajak laut di bawah slogan kekerasan sering melakukan hal-hal ini. Kami akan berhati-hati. Blue Moon mengangguk, kakek He. Kalau begitu mari kita pergi dulu. Segera, Yesuan 4 orang langsung meninggalkan kota Suntian. Kakak biru, apa yang kita lakukan sekarang? Setelah pergi, dinasti Song juga bertanya langsung. Lan Yue memegang peta laut dan berkata, ada kelompok bajak laut 2 tingkat di dekat Pulau Ansun dekat Pulau Sun. Ayo langsung pergi. Bajak laut sekunder, kepala tim adalah raja tingkat kedua, bahkan jika kekuatannya tersembunyi, itu akan menjadi 3 tingkat. Tidak masalah untuk menang. Song memerintah berkata dengan percaya diri. Ayo pergi. Saat ini, keempat orang itu dengan cepat menyapu ke arah Pulau Anhu. Meskipun mereka belum membentuk kelompok bajak laut, selama mereka menyelinap ke Pulau Anhu, kepala kelompok bajak laut akan menyerah. Dalam waktu kurang dari sehari, keempat orang itu tiba di Pulau Anhu ini, tetapi kerusuhan baru-baru ini tidak terlalu damai, dan hanya sedikit orang luar yang bisa memasuki pulau itu. Adikku dan aku hanyalah raja kelas 1. Pihak lain tidak akan peduli. Ayo masuk bersama kami berdua. Di luar Pulau Anhu, penguasa Song berkata kepada Yesuan. Mereka tidak membentuk kelompok bajak laut. Jika mereka menyerang pulau itu, mereka akan dihitung sebagai pembunuh. Jika mereka bertemu dengan penegak hukum maritim itu, mereka akan sengsara. Oleh karena itu, hanya penguasa Song dan dinasti Song yang bisa diizinkan masuk. Bagaimanapun, mereka hanyalah raja kelas 1. Baiklah, kamu berhati-hatilah. Yesuan mengangguk. Jangan khawatir, saudaraku dan aku bergabung, bahkan ketiga raja itu bisa membunuh, dan kami telah banyak berkembang sekarang, ini hanyalah kelompok bajak laut kelas 2. Song memotong dengan sangat percaya diri. Yesuan mengangguk. Kelompok bajak laut kelas 2, kepala tim juga merupakan raja tingkat 2, bahkan jika ada yang kuat tersembunyi, paling banyak 3 tingkat. Selain itu, mereka berdua tetap berada di luar, dan jika terjadi kecelakaan, mereka akan segera membunuh pendukungnya. Kemudian, penguasa Song dan dinasti Song ditinggalkan dan kemudian dijarah di luar Pulau Anhu. Adapun alasannya, jumlahnya benar-benar tak terhitung. Penguasa Song secara langsung memimpin orang-orang dari kelompok bajak laut untuk bergabung dengan para bajak laut. Setelah orang-orang dari kelompok bajak laut keluar, kedua pria itu memulai ladang mereka sendiri dan membuktikan bahwa mereka hanya raja kelas 1. Segera,
Mereka diundang untuk memasuki Pulau Anhu dan pergi menemui kepala. Setelah beberapa saat, pertempuran pecah. Boom! Tiba-tiba seorang penembak jitu seperti sinyal menukik ke langit, dan Ye Xuan dan Lan Yue di luar Pulau Anhu saling memandang. Masalah telah terpecahkan. Keduanya dengan cepat menyapu dan formasi pulau telah membuka pintu masuk. Haha, bagaimana? Cukup cepat. Ketiga kepala suku telah terbunuh, dan ada dua raja tingkat pertama yang memilih untuk menyerah kepada kita. Song Ruling tersenyum pada Ye Xuan. Baiklah, ini untuk menyimpan aplikasi untuk kelompok bajak laut, tinggal ganti nama saja. Ye Xuan mengangguk. Blue Moon bertanya, bagaimana dengan komandan bajak laut? Ini, Song Ruling mengeluarkan token dan melemparkannya ke Blue Moon. Dalam kerusuhan bintang-bintang, para bajak laut perlu disertifikasi, dan hanya bajak laut yang disertifikasi yang dapat menyerang pulau itu. Token siapa yang ada di tangan siapa yang menjadi pemimpin. Bajak laut Xuanyu, namanya tidak sulit untuk didengar. Blue Moon melihat nama pada token itu, bergumam. Kalau begitu jangan ganti nama, langsung saja ajukan permohonan. Untuk meningkatkan status bajak laut, lalu ajukan permohonan untuk pulau itu. Ye Xuan mengusulkan, baiklah, jika kepala itu milikmu, maka kita bisa naik ke bajak laut tingkat ketiga. Saat itu, kita hanya perlu berempat untuk menyerang pulau itu. Blue Moon mengangguk. Semua bajak laut yang mencapai Raja Dewa Virtual perlu mendaftar, jika tidak, mereka tidak akan dapat berpartisipasi dalam perang pulau, karena akan ada orang yang mengawasi. Anda dapat memiliki seorang master untuk membantu pulau itu, tetapi Anda tidak dapat melawan pulau itu. Ada kelompok bajak laut tingkat 3 di sekitar Pulau Anhu. Ada banyak penjara baru-baru ini. Para bajak laut dan armada jarang berlayar. Kami akan menyerang mereka secara langsung setelah peningkatan. Blue Moon mengeluarkan peta dan menunjuk ke sebuah pulau. Bagus. Ye Xuan setuju. Ada titik aplikasi di dekat Pulau Anhu, jadi keempat orang itu segera pergi. Dalam waktu 3 hari, saya tiba di lokasi aplikasi untuk serangan pulau, dan meningkatkan kelompok bajak laut Xuanyu ke tingkat ketiga. Kepala tim adalah Ye Xuan, wakil kepala adalah Blue Moon, dan dinasti Song dan penguasa Song juga terdaftar. Waktu serangan, setelah 7 hari. Jika kelompok bajak laut Xuanyu berhasil menyerang pulau itu, maka mereka dapat pindah ke pulau baru. Bagaimanapun, kelompok bajak laut kurang dari 4, dan tidak mungkin untuk mengizinkan 2 pulau. Tentu saja, jika Anda mengajukan permohonan agar kelompok bajak laut menduduki Pulau Anhu, tidak apa-apa. Jangan melihat kerusuhan ada ribuan pulau di Lautan Bintang, tetapi banyak dari bajak laut tingkat 8 memiliki lebih dari 6 pulau. Mereka akan mengirim orang untuk membangun kembali para bajak laut dan kemudian membentuk aliansi bajak laut. Oleh karena itu, para bajak laut tingkat lanjut dan pulau-pulau tingkat tinggi tersebut ditempati oleh beberapa bajak laut, dan jarang berubah. Selanjutnya, seorang raja tingkat 4 dari kelompok bajak laut gila langsung mengikuti Ye Xuan untuk pergi. Namun, setelah raja tingkat 4 itu tahu bahwa Ye Xuan, yang akan menyerang pulau itu, terkejut. Sejauh yang dia tahu, ada 2 raja tingkat ketiga di Pulau Besi, dan lebih dari selusin raja tingkat pertama dan kedua. Dikatakan bahwa dia sendiri pernah berada di masa lalu, saya khawatir tidak mudah untuk menyerang. Ye Xuan menghabiskan 3 hari lagi di Pulau Besi itu. Kemudian, raja tingkat 4 dari kelompok bajak laut gila itu menyapu masa lalu dan berteriak, saya adalah penegak hukum laut. Kelompok bajak laut Xuanyu mengajukan permohonan untuk menyerang Pulau Besi, dan Anda memiliki waktu 1 hari untuk bersiap. Suaranya sangat keras, dan para bajak laut di pintu masuk Pulau Ironstone secara alami mendengarnya. Tidak, ada orang yang menyerang pulau itu. Cepat, beritahu pemilik pulau. Resimen bajak laut Xuanyu ini benar-benar putus asa. Para bajak laut kelas 2 di distrik itu tidak cukup untuk menduduki sebuah pulau. Saya masih menginginkan Pulau Besi. Hanya 2 raja tingkat kedua, mereka benar-benar mencari kematian. Pulau Batu Besi terbuka, dan Ye Xuan, 4 orang, sedang menunggu di luar Pulau Besi. Kakak biru, ada banyak gunung di pulau itu. Jika tingginya mencapai 100 meter, apakah akan diserang oleh skuadron yang kejam? Song Chong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak, kerusuhan hanya akan menyerang orang-orang yang terbang di atas 100 meter di laut. Blue Moon menggelengkan kepalanya. Sebelumnya aku melihat pada peta laut, ada sebuah pulau tanpa kepemilikan di daerah ini, yang disebut Pulau Xuanzong. Mengapa tidak ada pulau? Kata Song. Pulau Xuanzong.
Ketika aku mendengar nama itu, ekspresi Blue Moon juga berubah. Pulau itu selalu tidak memiliki tuan. Ada susunan khusus di atasnya. Orang-orang yang pergi ke pulau itu harus berjalan, dan ada tekanan yang luar biasa jika tingkatnya rendah. Raja dari raja akan masuk ke dalam saus daging karena tekanan besar di Pulau Xuanzong. Apa? Ye Xuan terkejut, langsung ditekan ke dalam saus daging. Blue Moon berhenti dan berkata, setidaknya keempat raja harus masuk dan mampu menahan tekanan. Dikatakan bahwa ada harta surgawi yang disebut Xuanzong Guo. Jika seseorang memakannya, Anda dapat memahami gravitasi. Setelah selesai, dia menatap Ye Xuan dan melanjutkan, gravitasi adalah properti bumi. Anda mungkin dapat pergi ke Pulau Xuanzong untuk melihatnya. Buah Xuanzong hanyalah salah satunya. Dikatakan bahwa beberapa orang belum memperoleh buah misterius itu. Di bawah tekanan kuat Pulau Xuanzong, saya menyadari gravitasi kebenaran. Ye Xuan menjadi tertarik. Gravitasi adalah kebenaran, dia selalu ingin memahaminya, tetapi tidak ada cara. Raja tingkat 4 dapat menjelajahi Pulau Xuanzong dengan tekanan. Lalu mengapa tuannya tidak datang dan menempatinya? Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Pulau Xuanzong ini tidak sesederhana yang terlihat. Ada 7 raja yang masuk, tetapi mereka tidak keluar. Jadi dalam kerusuhan bintang-bintang, Pulau Xuanzong terdaftar sebagai salah satu dari 10 pulau terlarang teratas, sangat berbahaya. Blue Moon melihat dinasti Song dan buru-buru berkata, tentu saja, Raja 7 tingkat berada jauh di dalam Pulau Xuanzong. Dengan kedekatan yang konstan dengan pusat pulau, tekanan akan semakin besar dan lebih besar, dan Raja 4 tingkat akan berada di pinggiran. Ketika saya mendengar ini, wajah Song Tingjing juga lebih baik. Dalam hal ini, tunggu sampai Anda punya waktu di masa depan. Mata Ye Xuan melirik. Dia sekarang telah menyadari banyak arti bumi. Di tengah misteri, hanya gravitasi yang tidak memiliki pemahaman. Gravitasi benar, di bintang yang bergolak ini, itu juga sangat bagus. Karena orang tidak dapat terbang lebih dari 100 meter, gravitasi dapat digunakan untuk mengejutkan orang ke laut, dan kecepatan musuh akan sangat berkurang, dan mereka akan dibantai. Segera, hari berlalu. Waktunya habis, kalian berempat dapat menyerang pulau itu. Waktunya 1 hari, jika kalian tidak memiliki kemenangan dalam 1 hari, aku akan segera pergi. Raja 4 tingkat dari kelompok bajak laut gila itu berkata. Ye Xuan mengangguk diam-diam dan kemudian perlahan terbang ke Pulau Besi. Ada 2 raja tingkat ketiga di Pulau Besi, dan lebih dari selusin raja di kelas 1 dan 2. Bagi Ye Xuan, 1 orang dapat menyelesaikannya. Namun, Ye Xuan tidak ingin memperlihatkan kekuatannya, jadi dia menghentikan raja tingkat ketiga. Raja tingkat ketiga lainnya dikirim oleh Song Chongjing dan Song Ruling. Adapun 10 atau 2 raja yang tersisa, mereka akan membayar. Berikan bulan biru. Aku tidak tahu harus berbuat apa, tetapi aku akan menyerang Pulau Besiku. Ini sangat sulit. Seorang pria kuat keluar dari Pulau Besi, dan di belakangnya berdiri lebih dari 10 orang. Ada beberapa jenis kemenangan dalam serangan di pulau itu. Yang pertama adalah membunuh kepala bajak laut dan mendapatkan kepala resimen. Yang kedua adalah menghancurkan semuanya. Tentu saja, ada juga tipe ketiga, yaitu, pihak yang bertahan mengakui kekalahan dan bersedia mundur dari pulau itu. Bunuh. Ye Xuan tidak berbicara omong kosong dengan orang mati. Dengan satu perintah, keempatnya dengan cepat menyapu. Keberanian yang hebat, kakak. Aku akan menyelesaikannya dan merampok kedua gadis itu. Seorang pria menyesap minuman dingin. Mereka yang bisa datang untuk menyerang pulau itu pastilah raja, sedangkan raja wanita jarang. Meskipun orang-orang menyukai mereka, akan ada banyak wanita cantik yang akan mengirim mereka, tetapi ratu, mereka belum pernah mencoba. Namun, pria ini terlalu peduli. Kandang kristal es, api membakar langit, kutukan. Bulan biru 3 tembakan seketika, hanya mendengar dentuman, pria itu hancur berantakan. Kemudian, bulan biru tersapu dengan cepat, dan belenggu diambil dan dilemparkan ke Ye Xuan. Ketiga pria itu bergabung untuk membunuh raja tingkat ketiga. Sekarang Ye Xuan bahkan tidak perlu menembak, kakak kedua. Pria kuat itu melihat matanya hampir keluar, dan suaranya belum jatuh. Mayat itu terbakar oleh api kepunahan dan hanya ada 1 cincin Qian Kun dan dewa-dewa virtual. Pada saat yang sama, hatinya juga bergetar. Atribut sinar, atribut es, atribut peradangan, dewa, 3 atribut langka. Mengerikan, dan ada 3 atribut langka di tengah,
tetapi ada 3 pada saat yang sama. Wakil kepala terbunuh dalam sekejap. Kapan bajak laut Suanyu merekrut yang begitu kuat? Mereka yang menyaksikan pertempuran di Pulau Besi terkejut. Si kekar, setelah memikirkannya di dalam hati, akhirnya membuat keputusan. Bunuh mereka, teriak pria kuat itu. Saudara-saudaranya, tetapi telah mengikutinya selama bertahun-tahun, lahir dan mati bersama. Saat berikutnya, si kekar memimpin lebih dari selusin raja dan membunuh masa lalu. Hanya pertempuran jarak dekat, api membakar terlalu banyak. Song memerintah minuman rendah, dan Song Chongjing menyambutnya. Adapun bulan biru, mereka berdiri di belakang mereka dan terus-menerus memberikan hukuman mereka. Boom, boom, boom. Di bawah ular listrik, 8 raja kelas 1 tidak dapat melarikan diri, dan mereka tiba-tiba terbunuh. Setelah mereka meninggal, tubuh mereka tidak jatuh ke laut, tetapi diseret oleh angin dan dikirim ke Yesuan. Atribut angin, orang itu juga atribut langka. Sekelompok orang menatap sepasang sayap hijau di belakang Yesuan. Angin dan es, 4 atribut langka berkumpul. Dalam adegan ini, bahkan Raja 4 tingkat dari kelompok bajak laut gila melihatnya, karena ketika dia datang, Yesuan adalah penerbangan DEFENSIF normal. Dia bahkan tidak tahu atribut apa yang dimiliki Yesuan. Dia tidak dapat memikirkannya. Yesuan ternyata memiliki 4 atribut langka, yang hanya bertentangan dengan langit. Pada titik ini, dia ingin mewakili kelompok bajak laut gila dan merekrut Yesuan 4 orang. Namun, saya harus menunggu sampai akhir perang pulau untuk mengatakan bahwa ini adalah tugasnya. Setelah kematian pria itu, kedua belah pihak mulai bertarung. Karena pemandangan itu terlalu mengerikan, pemilik Pulau Besi sangat berhati-hati. Namun, kehati-hatian tidak ada gunanya. Ketika penguasa Song bertarung dengan pemilik Pulau Besi, itu sudah terkondensasi dengan naga yang menyala-nyala, dan kemudian api terbelah di tubuh naga itu. Pembakaran api itu sangat besar, dia hanya bisa menggunakannya 2 kali. Pada saat yang sama, penggunaan api di medan tiba-tiba berfluktuasi terlalu banyak, dan musuh mudah dihindari, jadi hanya perlu menggunakan api. Kandang kristal es, dinasti Song bersinar dalam cahaya, menjebak Pulau Batu Utama, dan terus memperkuat sangkar kristal es. Tetapi yang tidak berdaya adalah bahwa pemilik Pulau Besi kebetulan adalah properti kayu, dan properti airnya tertahan, jadi sangkar kristal es ini dengan cepat rusak. Yanlong telah datang, dan penguasa Pulau Batu Besi telah menghancurkan pedang dan menghancurkan naga yang dipadatkan secara sewenang-wenang oleh penguasa Song. Saat berikutnya, api terpantul di matanya. Tidak bagus, wajah utama Pulau Besi tenggelam, dan saudara laki-lakinya yang kedua sudah mati. Sekarang, dia ingin mati seperti ini. Jangan, Pulau Batu Utama meraung di langit, tetapi penguasa Song tidak akan tanpa ampun. Api membakar langit, boom, api meledak di sekitar Pulau Batu Utama. Untuk mencegah kecelakaan, dinasti Song juga melakukan perjalanan. Atribut es dapat memahami arti atribut air, tetapi efeknya lebih kuat daripada atribut air, dan artinya lebih banyak. Kebenaran pemahaman dinasti Song terikat oleh air, gelombang yang tumpang tindih, sangkar kristal es, dan es dingin. Namun, saat ini, hanya ada satu yang bisa digunakan. Serangannya yang berlapis-lapis lebih kuat dari kekuatan Yesuan sebelumnya, dan serangannya tidak lebih buruk dari Song Ruling. Ketika udara panas tersapu, pedang biru pecah dan ombak menghantam, lalu meledak seperti kembang api. Bahkan jika pemilik Pulau Besi tidak terbunuh oleh api, dia akan terbunuh oleh serangan ini. Ini hanya untuk berjaga-jaga. Seluruh penonton tercengang, dan mereka langsung melihat anggota tubuh yang patah jatuh dari udara. Pemilik Pulau Besi mati. 2 raja tingkat yang tersisa tercengang, tetapi mereka memberi bulan biru kesempatan. Kutukan, bulan biru juga acuh tak acuh. Kekuatan serangan atribut Rai tidak lebih buruk dari properti peradangan. Hukuman 1 hari sudah cukup untuk membunuh raja tingkat kedua. Boom, boom, boom. Tubuh hangus jatuh dari langit. Bertarung, berakhir. Kelompok bajak laut Suanyu, yang hanya mengirim 3 raja, menghancurkan bajak laut tingkat ketiga dan memenangkan pertempuran melawan pulau itu. Kemudian, orang-orang di sekitarnya melihat 3 orang bulan biru, dan melemparkan semua cincin Qiankun kepada Yesuan. Jelas, Yesuan adalah kepala dari 3 orang itu, dan merupakan kepala bajak laut Suanyu. Seberapa kuat kekuatannya? Baiklah,
bajak laut Suanyu menyerang pulau itu dengan sukses, dan Pulau Huanghu akan menjadi pulau tanpa pemilik. Raja tingkat 4 dari kelompok bajak laut gila itu memiliki suara yang keras. Tetapi setelah dia selesai berbicara, dia melihat sekeliling ke arah Ye Xuan dan sekali lagi berteriak, "Sekarang, saya mewakili kelompok bajak laut gila dan mengundang Anda untuk bergabung." Apa? Para bajak laut yang selamat dan penduduk di Pulau Besi terkejut. Kelompok bajak laut gila, itu adalah salah satu dari 3 hegemon lautan bintang yang rusuh. Bagian laut ini adalah wilayah yang membuat gila. Jika Anda bergabung dengan kelompok bajak laut gila, maka Pulau Batu Besi ini diperkirakan tidak akan mengubah pemiliknya lagi. Lagi pula, siapa yang berani dengan ide kelompok bajak laut gila? Namun, membiarkan orang-orang ini merasa canggung masih tertinggal. Maaf, kami berempat baru, jika Anda bergabung dengan kelompok bajak laut gila di awal, itu terlalu menantang. Ye Xuan langsung mengepalkan tinjunya dan menolak. Raja 4 tingkat dari kelompok bajak laut gila ini tertegun dan bertanya, apakah Anda yakin Anda menolak? Hanya bercanda, berapa banyak bajak laut di wilayah laut ini yang ingin bergabung dengan kelompok bajak laut gila? Tetapi Ye Xuan menolak, tetapi ini adalah wajah bajak laut. Ketika kita menerobos di masa depan, belum terlambat untuk bergabung. Ye Xuan masih menolak. Oke, pergi. Raja 4 tingkat dari kelompok bajak laut gila melirik mata dan kemudian dengan cepat pergi. Keempat jenius Ye Xuan tiba-tiba muncul. Dia tidak menyangka, jadi dia harus melaporkannya. Meskipun dia adalah raja tingkat 4, dia tidak dapat melihat Ye Xuan. Dia merasa bahwa Ye Xuan tidak menganggapnya serius. Oleh karena itu, dia tidak mengambil tindakan untuk memaksa keempat orang Ye Xuan. Bagaimanapun juga, tidak mungkin saling jahat. Para jenius seperti itu harus direkrut sesegera mungkin agar tidak diketahui oleh kaisar wanita dan kaisar perang. Ye Xuan, kelompok bajak laut gila ini benar-benar merekrut kita, jika tidak, apakah mereka akan dibunuh? Song tiba-tiba bertanya, "Yah, ini sangat mungkin, tetapi mereka harus datang untuk merekrut untuk kedua kalinya. Mari kita tingkatkan diri kita terlebih dahulu. Jika tidak berhasil, maka bergabunglah." Ye Xuan mengangguk bergabung dengan kelompok bajak laut gila, meskipun bukan niat awal Ye Xuan, tetapi kelompok bajak laut gila bahkan lebih kuat daripada 3 raja. Tentu saja, ini tidak termasuk 3 raja di kuil Dewa Pedang. 3 raja ditambahkan, kecuali keluarga Jiang yang memiliki raja 6 tingkat, Aula Raja Perang dan Aula Raja Binatang hanya memiliki 5 raja. Bahkan jika 3 raja ditambahkan, kerusuhan di Qinghai hanya dapat dianggap sebagai kelompok bajak laut 6 tingkat. Itu benar-benar tidak layak disebutkan. Namun, itu juga gempa bumi Istana Dewa Pedang, sehingga pasukan kerusuhan Qinghai tidak berani memasuki timur. Kemudian, Ye Xuan 4 orang menjarah ke Pulau Besi, dan kemudian menghancurkan kekayaan para bajak laut. Pulau Batu Besi ini juga merupakan pulau yang bagus dengan sumber daya yang melimpah. Dan Pulau Anhu tidak memasuki sungai, jadi itu ditempati oleh kelompok bajak laut kelas 2. Namun, setelah keempat orang Ye Xuan menyerang Pulau Besi, Pulau Anhu menjadi pulau tanpa pemilik, dan sekelompok bajak laut dapat mendudukinya. Kalian bertiga, berlatihlah di Pulau Besi, aku akan membawa beberapa orang ke Pulau Suncheon. Ye Xuan berkata kepada 3 orang dari dinasti Song. Kali ini dia datang ke kerusuhan bintang-bintang, bukan untuk meningkatkan terobosan, tetapi untuk membuka rute dalam perjalanan untuk membantu istana. Pulau Besi, Pulau Anhu, dan Pulau Suntian hanya berada dalam satu garis lurus. Ini adalah rutenya. Setelah mengalokasikan barang-barang, Ye Xuan pergi, dan kemudian terbang menuju Pulau Suntian. Kelompok bajak laut Suntian didirikan oleh Balai Raja Perang, tetapi banyak bajak laut telah disertifikasi, dan sekarang Pulau Anhu telah menjadi pulau tanpa pemilik, jadi dia harus membawa beberapa kepala untuk datang dan mengambil Pulau Anhu. Dan kemudian ketiga pulau itu membentuk aliansi. Dia adalah raja tingkat 3, kecepatannya jauh lebih cepat daripada Bulan Biru, dan hanya 3 orang yang mendapat rampasan di Bulan Biru, dan mereka membuat terobosan dalam pemurnian, jadi dia pergi ke Suncheon sendirian. Dengan kecepatan penuhnya, dia tiba di Pulau Suntian dalam 3 hari dan memberitahu kelompok bajak laut Sutian Heliang. Heliang dengan cepat mengirim beberapa bajak laut bertekuk lutut dan bergegas ke Pulau Anhu dan Pulau Besi. Ketika orang-orang tiba di Pulau Besi, Ye Xuan akan dapat mengajukan permohonan lagi untuk menyerang pulau itu. Pada saat ini,
Yesuan telah memimpin untuk meninggalkan Pulau Suntian dan bergegas ke Pulau Tisi sendirian. Sebelum menstruasi dan memerintah, kemacetan telah tercapai. Apakah mungkin untuk menerobos ke raja tingkat kedua dalam beberapa hari ini? Yesuan berpikir, selama kedua saudara laki-laki dan perempuan itu berhasil menerobos, maka mereka berada di level yang sama dengan bulan biru. Ketika keempat pria itu bergandengan tangan, mereka akan langsung menuju ke level berikutnya dari bajak laut level 4. Namun, ketika dia merasakan pulau besi, dia mendengar gemuruh-gemuruh. Tidak bagus, seseorang menyerang pulau itu. Wajah Yesuan berubah. Ketika dia pergi, dia dan dinasti Song memotong 3 orang. Tidak ada yang bisa membuka pulau besar di pulau itu. Sekarang setelah saya mendengar gerakan ini, seseorang pasti menyerang pulau besi. Selain itu, sangat mungkin si pembunuh. Saat ini, dia dengan cepat menyapu, dan benar saja, ada 3 sosok di luar pulau besi untuk menyerang pulau-pulau besi. 3 raja level 4, cahaya Yesuan menyala. Daerah ini, ada 3 raja level 4, keberuntungan ini benar-benar bagus. Oleh karena itu, Yesuan harus berpikir bahwa ketiganya adalah pembunuh yang dikirim oleh pasukan lain. Berhenti. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba berteriak. Oke, 3 raja tingkat 4 yang menyerang susunan dadau menoleh dan melihat Yesuan. Mereka juga melihat sepasang sayap hijau di belakang Yesuan. Atribut angin. Apakah salah satu dari 4 orang itu? Tangkap dia. Pria tua berbaju abu-abu itu menunduk. Tiba-tiba, seorang pria parubaya menyapu ke arah Yesuan. Pengadilan kematian. Yesuan menyapa wajah itu dengan dingin, dan langsung mengorbankan pedang berusia 8 tahun itu, sekali melawan pria parubaya itu. Angkat beban. Pedang menghancurkan bintang. Panggil. Sebuah mangling dingin melintas dan jatuh ke tubuh seorang pria parubaya. Saat berikutnya, pria parubaya itu seperti kelopak, dan potongan-potongan jatuh. Paku, apa? Pria tua berambut abu-abu dan raja tingkat 4 lainnya terkejut. Satu pukulan, membunuh raja tingkat 4, berita ini salah. Pergi. Pria tua berjubah abu-abu itu sekali lagi minum rendah dan segera berbalik. Tetapi pada saat ini, 3 putusan Song yang berkuasa di pulau-pulau besi melihat kedatangan Yesuan, dan tiba-tiba membuka susunan dadao dan bergegas keluar. Nenek, kamu hanya bersenang-senang, sekarang terserah kita. Teriak penguasa Song. Dalam beberapa hari terakhir, dia dan dinasti Song telah menerobos ke raja tingkat kedua. Dalam kasus tim yang terdiri dari 3 orang, bahkan raja tingkat 4 dapat membunuh. Pada saat yang sama, Yesuan dengan cepat menyapu masa lalu, melepaskan belenggu orang-orang yang mati dan menelannya. Hampir sedikit, alis Yesuan sedikit berkerut, dan dia masih agak jauh dari raja tingkat 4. Namun, setelah membunuh 2 orang ini, itu seharusnya sudah cukup. Memikirkan hal ini, Yesuan yang sedikit bersemangat, dengan cepat menyapu masa lalu. Meskipun tubuh yang menyebalkan itu telah terbuang sia-sia, darah dewa kehidupan telah memulihkan sepertiga dari yang menyebalkan itu dalam 1 detik. Hal-hal lain, pergilah ke neraka. Pria tua berpakaian abu-abu itu menembak Yesuan. Dia awalnya mendengar bahwa ada 4 jenius dengan atribut langka, dan dia siap untuk kembali ke atas, tetapi dia tidak begitu kuat, dan langsung membunuh salah satu temannya. Tidak hanya itu, tetapi bahkan hidupnya sendiri juga berbahaya, jadi dia hanya bisa keluar semua, bahkan jika kamu membunuh Yesuan. Namun, kekuatan Yesuan berada di luar imajinasinya. Yesuan tidak hanya memiliki sifat angin, tetapi juga sifat tanah. Menakjubkan, ledakan, pedang emas lelaki tua yang meninggal di langit dan mantel abu-abu itu bertabrakan, dan itu berosilasi selama 16 kali. Pria tua berpakaian abu-abu itu metalik, dan dia juga mengerti pemotongan emas, yang sangat kuat. Serangan seperti itu di depan Yesuan benar-benar rentan. Bahkan tanpa semua jenis darah dan 8 pedang liar, malapetaka Yesuan juga dapat mengalahkan serangan ini yang berisi ujung tombak emas. Bagaimanapun, pengekangan atribut, dan Yesuan juga memiliki angkat beban dan denyut bumi. Boom, boom, boom. Setelah runtuhnya pedang emas, malapetaka menjarah ke arah lelaki tua berpakaian abu-abu. Namun, lelaki tua berpakaian abu-abu itu juga menyadari pertahanan emas, dan penghalang emas muncul di depannya. Pada saat yang sama, tubuhnya juga dipadatkan dengan 1 set baju besi emas. Tetapi ini berlebihan, karena dia telah melontarkan malapetaka ini. Namun,
dia lolos sekali tetapi tidak dapat melarikan diri untuk kedua kalinya. 8 ilmu pedang, pedang bintang. Engah, baju besi emas lelaki tua berambut abu-abu itu dengan mudah hancur. Saat berikutnya, dia jatuh seperti manusia. Kekuatan bintang pemecah pedang sangat besar, bahkan jika hanya sepertiga dari yang menyebalkan, itu sudah cukup untuk membunuh Raja tingkat 4. Jika penuh dengan penggunaan yang menyebalkan, bahkan Raja tingkat 5 pun dapat membunuh. Tentu saja, ini dengan alasan saling memukul. Kematian tetua mantel abu-abu ini jatuh ke mata Raja tingkat 4 lainnya. Saat berikutnya, dia melihat keputusasaan. Kekuatan 3 putusan Song yang berkuasa telah melampaui harapan. Bahkan jika Ye Xuan tidak datang, Raja tingkat 4 ini mungkin tidak dapat bertahan hidup. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah Raja tingkat 4. Nada yang telah lama hilang akhirnya terdengar. Awalnya, Ye Xuan masih ingin menemukan kelompok bajak laut tingkat 4. Sekarang, itu tidak lagi diperlukan. Boom, boom, boom. Pergerakan di kejauhan memungkinkan Ye Xuan untuk kembali kepada Tuhan. Meskipun dinasti Song sangat cocok, lawan mereka adalah Raja tingkat 4. Jika mereka ceroboh, mereka mungkin akan jatuh. Jadi, dia harus menjaganya. Raja kelas 2 dari 3 atribut langka, bersama dengan Raja tingkat 4, pemandangan ini tidak dapat dilihat. Pada detik ke-10 setelah Ye Xuan memecahkan veteran berpakaian abu-abu, Raja tingkat 4 tidak dapat menahannya, disia-siakan sehari, dan kemudian dihancurkan menjadi 2 bagian oleh Song Jianjing. Ketiga pembunuh, yang semuanya adalah Raja tingkat 4, tewas di tangan Ye Xuan. Pada saat yang sama, mereka juga membantu Ye Xuan untuk menerobos keempat raja. Ye Xuan, kamu akhirnya kembali. Song Ruling berlalu, beberapa gemetar. Apakah kalian baik-baik saja? Ye Xuan menatap ketiga orang itu. Tidak ada. 2 hari yang lalu, ada Raja tingkat 4 yang menyerang pulau itu, tetapi untungnya, pulau itu cukup kuat, kalau tidak, kita harus bersembunyi dan menunggu kesempatan untuk pergi. Song Ruling menggelengkan kepalanya. Ye Xuan mengangguk tanpa suara. Setiap pulau, selain pintu masuk, memiliki pintu keluar tersembunyi, yang merupakan tempat persembunyian bagi para bajak laut itu. Bahkan jika 3 raja tingkat 4 itu menang, 3 orang Song Ruling dapat pergi dari jalan rahasia. Kalian semua telah berhasil mencapai raja tingkat kedua. Ye Xuan bertanya lagi. Song Chongjing mengangguk, baiklah, saudaraku dan aku telah berhasil mencapainya, dan saudari biru juga cepat. Blue Moon sudah menjadi raja tingkat kedua. Jika Anda berhasil mencapainya lagi, itu adalah raja tingkat ketiga. Dia melirik Ye Xuan dan menghela nafas, hei, saya melihat napas Anda telah meroket banyak, Anda telah berhasil mencapai 4 raja. Tidak buruk, Ye Xuan tidak bersembunyi. Meskipun telah terekspos dari cincin Qiankun, itu tidak memengaruhi apapun, selama sistem fagositik tidak terekspos. Kemudian, dia hanya mendistribusikan kembali rampasan, atribut biru dari atribut tambang, dinasti Song dan pemerintahan Song. Sebagian besar harta karun Tianchai saat ini dibuat dengan atribut, pemurnian dan sifat kimia, dan kecepatannya akan sangat ditingkatkan. Terutama atribut langka bahkan lebih cepat daripada atribut 5 baris, sehingga kecepatan kultivasi ketiga orang itu tidak lambat. Lalu kamu ingin pergi ke Pulau Xuanzong. Song Chongjing tiba-tiba khawatir. Pergi adalah pergi, tapi jangan khawatir. Tunggulah sampai ada yang menerima pulau itu. Ye Xuan mengangguk, sambil memegang tangan ramping dinasti Song, menghibur, jangan khawatir, kekuatanku tidak begitu lemah, jika aku membiarkan Jiang Tianquan sekarang, aku sudah memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Setelah pertemuan itu, dia juga memberitahu dinasti Song hal-hal yang dia temui, termasuk penyiksaan karakter jahat Jiang Tian. Baiklah, aku percaya padamu. Song Chongjing tidak bersalah, dan Ye Xuan menerobos jalan seni bela diri 10 kali lipat. Dia menghadapi krisis yang tak terhitung jumlahnya, dan apakah dia tidak menghabiskannya dengan aman. Selain itu, Ye Xuan juga memiliki 16 penjaga yang berdenyut, serta percepatan tanah dan angin. Bahkan jika dia bertemu dengan Raja 6 tingkat, dia dapat berlari tanpanya. Selanjutnya, semua orang tinggal di Pulau Besi untuk sementara waktu, dan mereka menunggu sampai orang-orang bajak laut Sun Tian datang. Kali ini, Ye Xuan benar-benar ingin pergi ke Pulau Xuanzong, tetapi demi keselamatan, dia mengirim ketiganya ke Pulau Sun Tian. Meskipun para tetua Yonghao tidak berada di Pulau Sun Tian, He Liang adalah raja tingkat 4,
dan pulau-pulau suntian sangat kuat, bahkan jika raja tingkat 5 tidak mudah dipatahkan. Bahkan jika dipatahkan, para perompak suntian akan langsung pergi dari jalan rahasia. Bagaimanapun, kerusuhan di Laut Qinghai tidak terlalu datar baru-baru ini. Merupakan masalah besar untuk kembali ke Cina Timur untuk sementara waktu. Beberapa hari kemudian, Ye Xuan dengan aman mengirim ketiganya ke Pulau Suntian, dan dia mengambil peta laut dan berangkat ke Pulau Xuanzong. Pulau Xuanzong, di wilayah laut di sebelah Pulau Suntian, dikelilingi oleh kelompok perompak tingkat 5. Tidak banyak orang dengan properti tanah. Proporsi orang yang pergi ke Pulau Xuanzong tidak tinggi. Namun, seluruh kerusuhan Qinghai adalah pulau misterius, jadi properti tanah yang kuat dari 3 situs utama akan datang dan mencoba. Akibatnya, jumlah orang cukup banyak. Ye Xuan langsung pergi jauh-jauh. Di jalan, dia bertemu dengan beberapa bajak laut dan penjara yang tidak ingin pergi berenang, tetapi mereka semua dibunuh olehnya, tetapi ini adalah bajak laut kelas 2 kelas 1, dan panennya tidak cukup baginya. Bagaimana dengan giginya? 5 hari kemudian, dia akhirnya memasuki situs bajak laut tingkat 5, dan kemudian langsung menuju Pulau Xuanzong. Namun, ketika dia melihat Pulau Xuanzong, dia menemukan bahwa ada puluhan kapal perang di depan. Banyak bajak laut, cahaya Ye Xuan menyala. Benar saja, Pulau Xuanzong masih sangat populer. Dia telah melihat lebih dari selusin bendera bajak laut yang berbeda, yang mewakili bajak laut yang berbeda. Tentu saja, kapal-kapal ini hanya salah satu dari bajak laut, dan tujuannya adalah untuk mengirim raja-raja properti tanah. 4 raja itu memenuhi syarat untuk menahan gravitasi kuat Pulau Xuanzong. Mereka yang datang ke sini setidaknya 4 raja. Ye Xuan mendekat dengan sangat hati-hati. Dia belum tiba di Pulau Xuanzong, dan dia merasakan beberapa napas yang kuat. 5 raja, bahkan 6 raja. Saya harap tidak menarik perhatian orang lain. Ye Xuan mengerutkan kening dan terbang perlahan. Sejak memasuki wilayah laut ini, dia hanya mengumpulkan sayap angin dan mencegah orang lain melihat atributnya. Seseorang dengan atribut angin datang ke Pulau Xuanzong, yang pasti sulit. Jika mereka yang iri tahu bahwa dia memiliki atribut ganda, dia mungkin akan dibunuh. Pulau Xuanzong terdaftar sebagai pulau terlarang oleh Qinghai yang memberontak, jadi tidak akan ada penjaga di sini. Namun, kelompok bajak laut gila telah merumuskan aturan, agar tidak memengaruhi orang lain, Pulau Xuanzong tidak mendapatkan tangan. Meskipun ada aturan, tetapi para bajak laut membunuh orang yang tidak berkedip, dan kadang-kadang membunuh 1 atau 2, siapa tahu. Karena itu, Ye Xuan masih harus berhati-hati. Tidak hanya itu, tetapi ada juga aturan di Pulau Xuanzong. Jika seseorang menembak di Pulau Xuanzong, itu akan langsung ditekan menjadi bolognese. Dia diam-diam mencondongkan tubuh dan menemukan bahwa pintu masuk ke Pulau Xuanzong telah mengumpulkan lebih dari selusin orang. Keluar, kepalanya keluar. Kepala kelompok itu tinggal di Pulau Xuanzong selama sebulan. Saya tidak tahu apakah saya menyadari gravitasi. Pasti mengerti, atau bagaimana kepalanya akan keluar. Dahulu kala, ada beberapa suara orang. Ye Xuan menatapnya dan menemukan bahwa 1 orang keluar dari Pulau Xuanzong dan adalah seorang pria parubaya. Saudara-saudara, untungnya, saya telah berhasil memahami gravitasi misteri itu. Pria parubaya itu membuka mulutnya dan tersenyum apa. Ketika orang-orang yang hadir di tempat kejadian mendengarnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berjongkok, dan mereka segera membukanya. 1 bulan, saya menyadari gravitasi kebenaran, ini adalah seorang jenius. Pria parubaya ini adalah Raja 5 tingkat. Meskipun usianya agak besar, dia dapat memahami gravitasi kebenaran dalam waktu 1 bulan. Kualifikasi itu benar-benar dapat diterima. Bagaimanapun, beberapa dari 6 raja memasuki tahun dan tidak menyadari gravitasi. Kepala, cepat, coba seberapa kuat gravitasi. Seorang raja 4 tingkat berkata dengan bersemangat. Pada saat ini, pria parubaya itu langsung memperluas medan, dan kemudian fajarnya adalah kilatan. Energi aneh ditekan dari atas, dan sebuah kapal terguncang ke laut. Tiang bendera tertinggi kapal terguncang di bawah permukaan. Oh lala! Pria parubaya itu mengambil kembali medan. Karena daya apung air, kapal itu mengapung lagi dan air laut mengalir turun. Oke, sungguh menakjubkan. Kepala tim sekarang memahami gravitasi dan kekuatan tempur meningkat. Apakah ini gravitasi? Jika aku melawan kepala, aku takut aku akan tersetrum ke laut.
Tidak hanya itu, gravitasi juga dapat ditambahkan ke dirinya sendiri, untuk menghindari serangan musuh, itu sangat bagus. Kepala tim sekarang memahami gravitasi kebenaran dan pasti telah melawan bajak laut Jinyao. Kualifikasi kepala tim sangat kuat, jadi gravitasi ruang gravitasi misterius ganda dari kebenaran, aku takut aku juga dapat memahaminya. Pada saat itu, tidak hanya efek gravitasi, tetapi juga efek tolakan horizontal, terlalu kuat. Orang-orang di sekitar, Anda luar biasa. Pria parubaya itu memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan samar, pergilah, mari kita terapkan untuk menyerang Jin Yao Dao dan mencoba kekuatan gravitasi. Segera, sekelompok orang ini pergi dengan kapal perang itu. Mereka sebenarnya telah menemukan Yesuan sejak lama, tetapi mereka melihat Yesuan begitu muda, diperkirakan tidak ada kekayaan, jadi mereka malas untuk menembak. Sekelompok raja tingkat 4 menembak seorang anak kecil, dan mereka kehilangan harga mereka. Namun, Yesuan mendengar dari mulutnya sebuah pesan yang tidak diketahuinya. Gravitasi itu benar, apakah ada ruang gravitasi misterius ganda? Selain gravitasi, masih ada gaya tolak. Bukankah itu sama dengan ruang angin dari properti angin? Jika saya memahami ruang gravitasi dan ruang angin, keduanya saling tumpang tindih, bukankah itu tak terkalahkan? Yesuan berpikir dalam hatinya. Ruang gravitasi dan ruang angin adalah efek yang sama. Superposisi keduanya setidaknya 2 kali, atau bahkan 3 kali, 4 kali. Pria parubaya itu menyadari sendiri betapa beratnya kebenarannya. Itu tidak disadarinya setelah dia memakan buah misterius itu. Tampaknya tekanan dari pulau misterius ini memang berpengaruh. Yesuan berpikir, lalu jatuh ke pintu masuk Pulau Xuanzong, lalu berjalan masuk. Pulau Xuanzong tampaknya adalah pulau yang sangat biasa, tetapi saat Yesuan masuk, dia langsung merasakan tekanan yang sangat besar di kepala dan bahunya. Jika Yesuan adalah orang biasa, dia ingin menghancurkan sekantong beras, dan tekanannya sangat mengerikan. Jika Raja tingkat ketiga masuk, diperkirakan lantainya telah hancur. Yesuan hanya seorang Raja tingkat 4, hampir tidak mampu menahannya, tetapi tekanan seperti itu akan membuat kekuatan bertarungnya turun, jadi dia segera bergegas keluar dari kemarahan, mencoba menahan beberapa tekanan. Namun, dia berpikir terlalu naif. Kemarahan, tidak berguna untuk tekanan ini. Saya adalah Raja tingkat 4 yang masuk dan hanya bisa mengandalkannya. Pulau Xuanzong ini benar-benar kuat. Hati Yesuan agak dikagumi. Metode ini benar-benar menakjubkan. Orang-orang yang datang bahkan lebih sulit untuk berjalan, apalagi bertarung. Lagi pula, menahan tekanan untuk bergerak membutuhkan banyak kekuatan fisik, dan mereka yang masuk tidak ingin membuang-buang energi. Untungnya, aku memiliki darah pohon kehidupanku. Akan baik-baik saja untuk waktu yang lama di sini, tetapi kepalaku sedikit pusing. Yesuan perlahan memasuki Pulau Xuanzong. Pulau Xuanzong, yang terkenal dengan seluruh kerusuhan Qinghai, memiliki banyak raja akar bumi yang datang ke sini. Yesuan telah memasuki jalan dan telah melihat banyak orang. Beberapa dari orang-orang ini duduk di bawah pohon dengan berlutut, dan beberapa bersandar di pohon. Mereka semua memejamkan mata, dan mereka merasakan tekanan yang mereka bawa ke Pulau Xuanzong. Tempat-tempat ini ditempati, jadi Yesuan harus mencari tempat. Pulau Xuanzong ini sangat aneh. Tampaknya hanya manusia yang akan mengalami gravitasi yang sangat besar, dan pohon-pohon itu tidak istimewa. Setelah memasuki Pulau Xuanzong, Yesuan langsung melewati hutan. Tepat ketika dia ingin mencari tempat dan dengan hati-hati menyadari gravitasi, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada sebuah gunung di depannya. Gunung ini, Yesuan menatap gunung itu dengan tatapan aneh. Saudaraku, datang ke Pulau Xuanzong untuk pertama kalinya. Tiba-tiba sebuah suara pribadi terdengar di telinga Yesuan. Yesuan berbalik dan melihat sekeliling, duduk di bawah pohon 100 meter jauhnya, seorang pria parubaya biasa. Ya, jawab Yesuan, Pulau Xuanzong, semakin dekat dengan Gunung Xuanzong, semakin besar tekanannya. Sebagian besar hutan kita berada di bawah 4 tekanan, dan yang berikutnya adalah tekanan 5 tingkat dan tekanan 6 tingkat. Dan yang itu adalah Xuanzongshan, kurang dari 7. Naik sampai mati, ada Raja 7 tingkat yang jatuh di Gunung Xuanzong dalam beberapa hari terakhir. Orang setengah baya itu dengan ramah mengingatkan saya bahwa Yesuan sedang mencari tempat untuk menyadari tempat ini. Jangan mendekat, terima kasih. Yesuan mengangguk dengan sopan, lalu pergi ke sisi lain dan duduk di bawah pohon.
Buah misterius itu adalah keajaiban besar di Pulau Xuanzong. Jika seseorang bisa mendapatkannya, itu akan langsung memahami ruang gravitasi misterius, ganda gravitasi dan bahkan gravitasi. Namun, benda ini sangat langka, jadi orang-orang menduga bahwa buah Xuanzong mungkin berasal dari Gunung Xuanzong itu. Oleh karena itu, Ye Xuan tidak memiliki harapan untuk buah misterius ini. Dia merasa bahwa dia dapat memahami gravitasi. Dia duduk dengan tenang di bawah pohon, membiarkan angin bertiup di wajahnya, tidak bergerak. Bagaimana? Apakah masih mungkin untuk meningkatkan fisikku? 1 jam kemudian, Ye Xuan tiba-tiba membuka matanya. Dia jelas merasakan bahwa tubuhnya mengalami sedikit perubahan. Tidak heran Pulau Xuanzong ini populer. Itu juga dapat meningkatkan kebugaran fisik properti tanah. Jika aku tinggal di sini selama sebulan, aku takut aku dapat meningkatkan tubuhku. Mata Ye Xuan berbinar. Namun, jika dia diizinkan tinggal di sini selama sebulan, lebih baik pergi ke laut untuk mengitari dan menghancurkan para perompak. Tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk memahami gravitasi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Ye Xuan mengalami tekanan ini sambil masih menderita tekanan luar biasa ini sambil terus-menerus berlari di dalam tubuh. Ada banyak yang berhubungan dengan gempa bumi, dan bumi berdenyut, dan bahkan gravitasi bumi sebenarnya adalah kejutan. Oleh karena itu, Ye Xuan terus-menerus menjalankan kemarahan, terus-menerus mencoba melawan batu di depan. Akhirnya, Ye Xuan memasuki jam ke-6 Pulau Xuanzong. Putong, batu kecil di depannya tiba-tiba bergetar. Matanya begitu besar sehingga dia tidak menyangka bahwa dia telah menyentuh ambang gravitasi dan kebenaran selama setengah hari. Dalam waktu kurang dari 3 hari, dia akan dapat memahami gravitasi. Saat ini, Ye Xuan mengejar kemenangan dan terus mencoba. 1 hari kemudian, puff, batu kecil di depannya tiba-tiba tertanam di tanah. Hampir, Ye Xuan mengerutkan kening dan terus bekerja keras. Dia merasa bahwa dia telah menyentuh setengahnya, dan memberinya 1 hari lagi, dia mungkin berhasil. Tepat ketika Ye Xuan memasuki hari kedua Pulau Xuanzong. Hei, tuan rumah telah mempelajari gravitasi kebenaran. Ketika dia mendengar nada sistem, mulut Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk. Setelah menderita 2 hari tekanan yang luar biasa di sini, saya akhirnya menyadari gravitasi. Ketertarikannya pada sifat-sifat tanah sebenarnya telah mencapai tingkat legendaris, dan itu adalah yang tertinggi, tetapi dia ingin memahami kebenaran, tetapi dia dapat memahaminya tanpa afinitasnya yang tinggi. Dia masih harus mengandalkan kualifikasi. 2 hari untuk memahami gravitasi kebenaran, cukup untuk membuktikan kualifikasinya. Saat ini, dia menghadapi batu di depan, melepaskan gravitasi. Puff, batu itu langsung terbenam di lumpur, dan kepalanya tidak terlihat. Haha, meskipun alam belum membaik, tetapi kekuatanku telah meningkat pesat. Hati Ye Xuan tertawa. Pada saat ini, saudaraku, apakah kamu menyadari gravitasi kebenaran? Tiba-tiba sebuah suara yang dikenalnya melayang dan jatuh ke telinga Ye Xuan. Ye Xuan berbalik dan menemukan bahwa pria parubaya yang sebelumnya segera tersenyum. Ya, saudara-saudara memenuhi syarat, dan saya sangat mengagumi mereka. Saya telah mempelajari gravitasi 2 hari. Anda pasti dapat menempati peringkat pertama dalam sejarah Pulau Xuanzong. Pria parubaya itu duduk di lantai dengan lututnya dan berseru. Para pendahulu telah memenangkan hadiah. Ye Xuan tersenyum tipis. Dia menyadari bahwa gravitasi kebenaran secara langsung merasakan bahwa tekanan di sekelilingnya berkurang banyak. Pada saat ini, dia sudah bebas bertindak. Ketika memasuki Pulau Xuanzong, Ye Xuan menyamakan dirinya dengan orang biasa dengan 100 kg beras di pundaknya. Sekarang, sekantong beras ini tampaknya hanya tersisa 10 kg. Di usia parubaya, saya masih ingin berbicara, dan saya siap untuk bertanya kepada Ye Xuan. Booming, batu Ye Xuan yang sebelumnya terguncang menjadi lumpur, tiba-tiba bergetar dan hancur. Apa yang terjadi? Ye Xuan buru-buru menoleh dan menatap kosong ke kejauhan. Getaran itu tampaknya berasal dari Gunung Xuanzong. Saya melihat Gunung Xuanzong di depannya mulai menghancurkan gempa bumi. Kemudian, seekor kalajengking batu besar berjalan turun dari Gunung Xuanzong. Apa itu? Banyak orang berlari keluar dari hutan dan melihatnya dengan kaget. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba bereaksi, menekan gravitasinya selama 2 hari, dan tiba-tiba menghilang. Apa yang terjadi? Bagaimana tekanannya hilang? Saya mendengar ini untuk pertama kalinya.
Apa yang terjadi? Apa itu kecoa? Apakah ada retret yang kuat di gunung? Sekelompok orang tercengang. Pulau Xuanzong telah ada selama lebih dari beberapa tahun. Semua orang mengira ada perubahan seperti itu di Pulau Xuanzong. Baru saat itulah mereka memiliki pemandangan seperti itu. Namun, mereka belum pernah mendengar ada seorang pun di Gunung Xuanzong. Pada saat ini, pintu masuk ke Pulau Xuanzong tiba-tiba menewaskan sekelompok master, mereka semua terbang di udara, dan pemimpinnya adalah seorang pria tua berambut merah. Ketika sekelompok orang di bawah panji kelompok bajak laut ini, wajah mereka pucat dan pucat. Kelompok bajak laut gila sebenarnya adalah kelompok bajak laut gila. Tergores, orang itu gila. Ya Tuhan, kelompok bajak laut gila benar-benar membunuh. Pergi. Orang-orang di hutan tiba-tiba terbuka dan melarikan diri kemana-mana. Kelompok bajak laut gila, tetapi hegemon dari bagian air ini, tidak menyangka bahwa dia benar-benar datang ke Pulau Xuanzong secara pribadi hari ini. Mengapa demikian? Meskipun saya tidak tahu mengapa kegilaan secara pribadi menggerakkan Pulau Xuanzong, itu bukan hal yang baik untuk membawa begitu banyak orang. Ayo pergi dulu, jadi kita tidak akan menunggu perang untuk diserang. Ye Xuan tidak berani mengabaikan, bergegas pergi dari kelompok bajak laut gila ini. Nima, hegemon wilayah laut ini, benar-benar datang ke Gunung Xuanzong secara pribadi, dan membawa begitu banyak orang untuk datang, itu pasti melawan orang kuat di Gunung Xuanzong. Ye Xuan bergegas ke 10.000 meter jauhnya. Meskipun ada 40.000 meter di bidang 4 raja, mereka masih belum berada di bidang kegilaan. Pikiran putus asa, mereka semua harus mati. Namun, apa identitas kegilaan dan apa identitas mereka? Di depan kegilaan, mereka hanyalah sekelompok semut yang biasa-biasa saja. Tidak akan ada banyak orang, tidak ada yang akan menginjak semut. Tepat ketika kelompok 4 atau 5 raja ini melihatnya, kegilaan akhirnya terbuka. Tidakkah kalian keluar untuk bertemu? Pria tua berbaju merah itu berteriak. Saat berikutnya, Xuanzongshan terbang keluar dari seorang pemuda berkulit putih. Tampaknya baru berusia sekitar 25 tahun. Nah, siapa kamu? Marah dan mengerutkan kening, dia tidak mendengar bahwa ada orang lain di Xuanzongshan. Di heian berikutnya, orang-orang Xuanzongshan adalah tuanku. Pemuda itu memperkenalkan. Namun, kalimat ini membuat semua orang yang hadir di sana mengernyitkan dahi. Tuan, gelar ini agak langka. Dalam keadaan normal, ia disebut Tuan, nama Tuan, akan digunakan di sangat sedikit tempat. Jika demikian halnya, maka biarkan orang-orang Xuanzongshan keluar. Kegilaan itu dingin, dan tidak ada wajah yang diberikan. Heian, seorang pemuda berpakaian putih, berkata, maaf, Tuan tidak melihatmu sekarang. Jika Anda memiliki sesuatu, katakan padaku, aku akan memberi tahu Tuan. Kelompok bajak laut gila adalah hegemon wilayah laut ini, dan perbuatannya juga terkenal di seluruh kerusuhan. Banyak orang tahu bahwa kegilaan adalah anak yang tajam dan memiliki temperamen yang buruk. Heian ini tidak menaruh kegilaan di matanya. Bagaimana kegilaan ini bisa bertahan? Sementara itu, kegilaan itu akan membuka ladangnya sendiri. Tiba-tiba, udara di sekitarnya terguncang. Lebih dari 90.000 meter di lapangan. 9 raja, halo, apakah kamu akan melakukannya? Heian melirik sekilas. Panggil orang-orang Xuanzongshan, kalau tidak, mereka akan mati. Kata dengan marah kepada Heian dengan gerakan menonjol. Haha, mendengar ini, Heian sama sekali tidak peduli, tetapi tersenyum acuh tak acuh. Saat berikutnya, ada juga lapangan lebih dari 90.000 meter, membungkus semua orang. 9 raja, Heian ini sebenarnya adalah raja 9 tingkat. Apa? Kegilaan itu terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pemuda yang tampaknya berusia sekitar 25 tahun pada usia ini sebenarnya adalah Raja 9 tingkat. Selain itu, wilayahnya tampaknya lebih tinggi darinya. Lapangannya telah mencapai lebih dari 97.000 meter, dan mendekati 99.999. Namun, bidang Heian jauh lebih luas darinya, dan saya khawatir itu telah mencapai 99.999. Raja para dewa ilusi. Hei, orang gila itu tanpa sadar menelan. Ludah, dia tidak akan berpikir bahwa wilayah Heian ini lebih tinggi darinya. Penjahat, itu mempesona. Orang-orang Xuanzongshan ini, apa akhirnya, muridnya sebenarnya adalah raja para dewa virtual.
Ini adalah pemikiran umum orang gila dan hati orang lain. Murid adalah raja puncak para dewa virtual, lalu tuannya, bukankah itu dewa virtual? Pada saat ini, orang gila itu menyadari bahwa dia dalam masalah. Kelompok tuan di belakangnya, wajahnya tidak terlalu bagus. "Halo, kamu mencari guruku, ada apa?" kata Heian sambil tersenyum. Kegilaan itu menyesuaikan suasana hati dan berkata, "Ada raja tingkat 7 yang memasuki Gunung Xuanzongmu tetapi tidak keluar. Lalu, ada raja tingkat 8 lainnya yang masuk, tetapi masih belum keluar. Sayangnya, raja tingkat 8 itu adalah saudaraku yang gila, apakah dia sudah mati di tanganmu?" "Tidak, aku tidak membunuh mereka, tetap berada di belakang Gunung Xuanzong." Heian menggelengkan kepalanya. "Tidak mati." Mata orang gila itu berbinar, berkata, "Kamu menangkap mereka, apa yang harus dilakukan? Silakan lihat ke sana." Heian tiba-tiba menoleh. Di arah itu, ada sebuah prasasti batu. Di prasasti batu itu, ada 4 kata. "Jangan memanjat." Yang terpenting, tidak ada yang pernah menemukan prasasti batu ini. Aku sudah mengingatkan mereka, tetapi mereka masih akan naik, jadi tentu saja aku ingin menjatuhkan mereka. Heian melanjutkan, "Biarkan mereka," katanya dengan marah dan dingin. Kali ini, dia datang untuk Raja tingkat 8. Raja tingkat 8 adalah ayah dari Raja tingkat 7, jadi tujuannya hanya 2 orang. Heian tersenyum dan berkata, "Aku adalah gunung misterius, tetapi aku tidak ingin datang, aku ingin pergi dan pergi. Aku setia padamu, aku ingin kau membiarkan mereka pergi, tetapi itu tidak semudah itu." Petik 2. "Apa yang kau inginkan?" tanya dengan marah dan tanpa sadar. "Aku adalah Pulau Xuanzong, menyambut semua orang untuk mencerahkan misteri, tetapi itu tidak termasuk Gunung Xuanzong ini. Aku setia padamu, selama aku berjanji pada diriku sendiri sebuah permintaan kecil, aku akan membiarkan mereka pergi." Heian berkata sambil tersenyum. "Ada permintaan?" Heian berkata, "Guruku suka diam, aku harap kau dapat memerintahkannya, dan 10 pulau di sekitar Pulau Xuanzong tidak boleh menyerang pulau itu, juga tidak membiarkan para perompak bertarung di laut. Singkatnya, langkah besar tidak akan berhasil." Apa? Kegilaan itu canggung, dan semua orang cemburu atas permintaan ini. Terlebih lagi, apakah preferensi ini tenang atau tidak terlalu berlebihan? Ada pertempuran melawan pulau sebelah, dan suaranya tidak dapat dilewatkan. Sulit untuk dilakukan. Apakah Xuanzongshan ini memiliki telinga yang berangin? Bagus. Kegilaan itu langsung setuju. "Terima kasih telah berterima kasih." Heian berkata bahwa dia juga mengeluarkan 2 buah kuning kecoklatan dari cincin Qian Kun dan membuangnya. Dia berkata, 2 buah misterius itu diperlakukan sebagai ucapan terima kasih. Kegilaan itu mengambil kedua buah itu dengan cara yang linglung. "Xuanzongguo, ternyata itu adalah buah misterius. Selama Anda memakan buah misterius, Anda dapat langsung memahami gravitasi kebenaran, bahkan ruang gravitasi." Tiba-tiba, Raja Yesuan sedang menonton dengan mata serakah. Apa tujuan mereka datang ke Pulau Xuanzong, bukankah untuk memahami gravitasi kebenaran? Banyak dari mereka telah menunggu selama beberapa bulan, dan bahkan 1 tahun. Buah misterius ini adalah jalan pintas. Namun, kedua buah misterius ini ada di tangan kegilaan. Siapa yang berani merebutnya? Belum lagi kegilaan, ada beberapa raja tingkat 8 di balik kegilaan itu. Di balik raja tingkat 8, ada lebih dari 10 raja tingkat 7. Sangat sulit untuk mengambil sesuatu dari kegilaan itu. Tepat ketika semua orang terkejut, Xuanzongshan tiba-tiba menerbangkan 2 orang. Setelah melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Salah satunya adalah saudaranya, dan raja tingkat 7 lainnya adalah putra saudaranya. "Orang-orang, sudah dibebaskan, harap kalian dapat memenuhi janjimu. Kalau tidak, aku hanya perlu membereskannya," kata Heian kepada orang gila itu. Dia adalah raja tingkat 9, dan wilayahnya bahkan lebih tinggi dari kegilaan itu. Mengemas beberapa bajak laut tidak perlu dilakukan sama sekali. "Baiklah, aku akan segera memesan." Orang gila itu mengangguk, bahkan jika para ahli yang segera membawa kelompok bajak laut gila itu pergi. Sebelum itu, saudara dari raja tingkat 8-nya akan menemukan putranya untuk memasuki Xuanzongshan, tetapi dia tidak dapat keluar. Jadi dia menduga bahwa ada raja tingkat 9 di sini, jadi dia datang sendiri. Namun, dia tidak dapat memikirkannya, ada dewa virtual di wilayahnya.
Jika orang-orang Xuan Zongshan mengambil tindakan, dia mungkin sudah mati. Untungnya, pihak lain tampaknya tidak memiliki pesaing. Kelompok bajak laut gila itu mundur dari Pulau Xuanzong dan pergi dengan cepat. Di sisi lain, Ye Xuan menelan ludah. Dia selalu berpikir bahwa Pulau Xuanzong ini terbentuk secara alami oleh langit dan bumi. Saya tidak menyangka ada seseorang yang memegang kendali. Tidak hanya dia yang berpikir demikian, tetapi semua orang juga sama. Saat ini, di sekitar Ye Xuan, ada ratusan raja, semuanya adalah raja tingkat 4 dan 5. Dari kejauhan, ada 6 raja. Orang-orang ini semua jatuh di wajah Heian. Heian, raja tingkat 9, mengeluarkan 2 buah misterius. Buah misterius ini mungkin telah ditanam olehnya atau Xuan Zongshan. Setelah beberapa detik dari kelompok raja ini, seseorang melarikan diri. Tolong beri aku buah misterius. Orang ini benar-benar tidak ingin mati, bahkan meminta 9 raja untuk meminta sesuatu. Ye Xuan dan orang-orang lainnya tidak bergerak, karena takut orang ini membuat Heian marah, dan kemudian orang-orang ini mengikutinya dan mati bersamanya. Xuan Guo, Heian tersenyum dan berkata, kamu memiliki tangan dan kaki, dan kamu harus berjuang untuk dirimu sendiri. Kali ini karena kegilaan, jadi gravitasi ditarik dan akan dipulihkan nanti. Hah, mendengar ini, Ye Xuan dan yang lainnya merasa lega. Namun, orang yang berani meminta sesuatu telah menjadi musuh masyarakat. Saya khawatir dia tidak akan hidup lama. Benar, pada saat ini, Heian menoleh dan menatap Ye Xuan sebagai sekelompok orang. Dia berkata, guruku, baru-baru ini aku ingin menerima seorang adik laki-laki. Salah satu dari kalian memiliki kualifikasi yang bagus. Ketika kata-kata itu keluar, semua orang yang hadir menjadi gila. Guru Heian adalah Gunung Xuanzong, tetapi dewa virtual, jika ada yang menjadi muridnya, aku khawatir bahkan kegilaan akan menjadi tabu. Ini adalah gerbang naga lompat cumi-cumi. Mereka menonton dengan tenang, dan tangan Heian perlahan terangkat dan kemudian menunjuk ke satu arah. Oke, Ye Xuan mengernyit. Saat berikutnya, semua orang yang hadir di tempat kejadian mengerutkan kening, dan gravitasi kembali. Mereka tiba-tiba merasakan tekanan yang luar biasa. Kalian, siapa yang bisa datang kepadaku, siapa yang memenuhi syarat untuk memasuki gunung bersamaku, kuotanya, hanya 1. Heian berkata sambil tersenyum. Kualifikasi, meskipun hanya memenuhi syarat untuk memasuki gunung, jika berhasil, itu akan benar-benar meroket. Saat ini, seseorang mengangkat kakinya dan berjalan menuju Heian. Heian dan kelompok ini, jarak 10.000 meter baru-baru ini, menerima tekanan untuk pergi, bukanlah hal yang mudah. Ratusan raja ini, selangkah demi selangkah, berjalan menuju Heian. Di bawah tekanan ini, langkah kaki mereka sangat berat. Beberapa orang belum mengambil 100 langkah, dan mereka tidak lagi mampu. Tidak, tekanan ini semakin besar dan besar. Ini adalah tekanan yang sama seperti sebelumnya. Jika kalian ingin melewatinya, kalian harus memiliki setidaknya 6 raja. Raja 6 tingkat dapat berjalan perlahan ke kaki gunung. Aku hanya raja 4 tingkat. Lupakan saja, jika kalian mendapatkan banyak yang dihancurkan menjadi saus daging, kalian akan mati. Aku raja 5 tingkat, aku bisa bertarung sekali. Dikatakan bahwa memahami gravitasi kebenaran, tidak terpengaruh oleh gravitasi ini, dan dapat berjalan dengan aman ke kaki gunung. Semua orang bergerak, dan saat ini, Ye Xuan berdiri diam sambil berpikir. Orang-orang Xuan Zongshan, Kaisar Dewa Virtual. Ye Xuan melirik sekilas. Ketika dia datang ke kerusuhan Xinghai, dia hanya mendengar bahwa 3 penguasa lautan bintang yang rusuh mungkin adalah Dewa Virtual. Saya telah melihat satu sekarang, dan saya dapat memastikan bahwa kegilaan bukanlah Dewa Virtual. Meskipun Kaisar Wanita dan Kaisar tidak mengonfirmasi, itu tidak penting, karena Xuan Zongshan ini tidak dapat menjadi Kaisar Wanita dan Kaisar Perang. Saya memiliki gravitasi kebenaran saya sendiri. Jika saya berjalan, itu tidak akan menjadi masalah. Jika saya menjadi murid orang-orang Xuan Zongshan ini, maka itu akan sangat bermanfaat bagi saya. Ye Xuan mendongak dan menatap Heian, 10.000 meter jauhnya. Meskipun kedua orang itu terpisah sejauh 10.000 meter, Ye Xuan selalu merasa salah. Dia merasa Heian sedang mengawasinya. Apakah salah? Aku telah mempelajari hal-hal tentang kebenaran, Heian sudah tahu. Jadi, dia hanya melakukan ujian ini, apakah itu hanya melakukannya?
Pikiran Yesuan tiba-tiba terlintas sebuah ide. Satu jari Heian mungkin tidak mewakili semuanya, tetapi merujuk padanya. Aku telah mempelajari gravitasi kebenaran dalam 2 hari, dan orang-orang Gunung Xuanzong kemungkinan besar adalah dewa virtual, dan mungkin aku telah melihat batu yang tertanam di tanah. Yesuan berpikir dalam hatinya, dan langkah kakinya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat dan berjalan menuju Heian. Heian, yang berada 10.000 meter jauhnya, memang sedang menatap Yesuan. Mulutnya sedikit miring. Dia berkata, 2 hari untuk memahami gravitasi kebenaran, saya tidak tahu berapa hari dapat memahami ruang gravitasi. Raja 5 tingkat di depan mereka telah berjalan lebih dari 1.000 meter. Saat ini, Yesuan telah melampaui Raja Umum, mengikuti jejak Raja 5 tingkat. 100 meter, 1 kilometer, ini tidak berbeda untuk salah satu dari mereka, dan tidak ada perbedaan antara Raja dan meter. Yesuan memiliki teknik tanah, dan dia dapat mencapai 1 kilometer dalam 1 langkah, yang sangat mudah. Baginya, Wanmi hanya masalah berkedip. Namun, di Pulau Xuanzong ini, 10.000 meter adalah tugas yang sulit. Lupakan saja, teruskan. Yesuan, yang terjepit di antara Raja 4 tingkat dan Raja tingkat 5, tiba-tiba bergerak cepat dan menyusul kelompok Raja 5 tingkat. Kemudian, dia melewati Raja 6 tingkat. Apa? Semua orang terkejut, berlari di Pulau Xuanzong. Bahkan Raja tingkat 6 hanya bisa berlari kecil, dan hanya bisa berlari di pinggiran. Dan Yesuan selangkah demi selangkah, ketika semua orang menjawab, Yesuan sudah berlari ke Heian. Gravitasi itu benar, keempat kata ini terlintas di benak semua orang. Hanya dengan memahami gravitasi kebenaran, kita dapat mengabaikan gravitasi Gunung Xuanzong dan terbang sepanjang jalan. Oke, seseorang telah tiba. Heian Qi tersenyum pada Yesuan dan berkata, kamu bahkan tidak membencinya. Dia menyadari gravitasi kebenaran dalam 2 hari. Kualifikasinya 10 kali lebih kuat darimu. Hanya, jenius sejati yang memenuhi syarat untuk menyembah di bawah guruku. Petik 2. Ketika kata-kata itu keluar, semua orang yang hadir terkejut. Dalam 2 hari, saya menyadari gravitasi kebenaran. Ini adalah pesona lainnya. Rumput, Laozi telah berada di Pulau Xuanzong ini selama beberapa bulan, dan dia baru saja menyentuh ambang gravitasi. Seorang raja tingkat 6 menggeram di dalam hatinya. Tidak hanya itu, tetapi semua orang juga sama. Mereka berpikir, kesenjangan antara orang-orang, mengapa begitu buruk. Namun, dunia ini tidak adil. Beberapa orang memiliki kualifikasi tinggi, beberapa memiliki kualifikasi rendah, beberapa orang dilahirkan dalam kekuatan besar, semuanya ada, dan beberapa orang perlu bekerja keras untuk bergaul dan makan. Siapa namamu? Heian bertanya. Yesuan. Yesuan menjawab, baiklah, kamu ikut aku. Karena kamu telah menyadari betapa beratnya kebenaran, kamu dapat terbang ke Pulau Xuanzong. Heian berkata kepada Yesuan, dia berbalik dan terbang ke Gunung Xuanzong. Booming, 10 kalajengking batu besar juga mulai bergerak, lalu pergi ke Xuanzongshan. Yesuan berada di belakang Heian dan melihat batu-batu besar ini. Ia merasa jika ia sampai di sebuah batu besar, ia bisa menginjaknya seperti saus daging. Kecoa-kecoa ini, masing-masing dapat dengan mudah mencabik-cabik Raja Puncak menjadi berkeping-keping. Heian menjelaskan, mereka semua dibuat oleh orang-orang Xuanzongshan. Yesuan bertanya dengan licik. Heian mendengar ini, tetapi ia menggelengkan kepalanya, tidak, itu adalah alat yang kubuat. Apa? Yesuan terkejut. Masing-masing dari mereka dapat dengan mudah mencabik-cabik raja para dewa virtual menjadi berkeping-keping, bahkan bukan orang-orang Xuanzongshan, tetapi Heian ini. Ia memiliki beberapa keraguan tentang kekuatan Heian. Seorang raja yang sia-sia dari ilusi para dewa, tetapi mampu membuat tamparan seperti itu, jelas bukan orang biasa. Ia berpikir, apakah Heian akan menyembunyikan kekuatannya? Sebenarnya, ia telah menerobos ke para dewa virtual. Segera, ia mengikuti Heian Fei ke gunung misterius ini. Pada saat yang sama, dia juga melihat banyak kalajengking batu besar, dia menghitung beberapa, ada ratusan. Ya Tuhan, jika batu-batu raksasa ini terbunuh, seluruh kerusuhan dan lautan bintang akan berantakan. Yesuan ketakutan. Jika megalit ini sekuat yang dikatakan Heian, kegilaan, kaisar wanita, dan kaisar, 3 bajak laut tingkat 9 akan bergabung bersama dan akan dilenyapkan dalam hitungan menit. Heian membawa Yesuan lurus dan masuk jauh. Kemudian,
Yesuan melihat sebuah tebing. Di bawah tebing ini, ada hutan bambu dengan kabin kayu di hutan bambu. "Tuan, saya membawa orang." Heian berteriak pada rumah kayu itu. Saat berikutnya, pintu rumah kayu itu terbuka, dan kemudian seorang lelaki tua yang bersemangat keluar dari dalam. Orang-orang Xuan Zongshan, akhirnya di sini, duduklah. Orang tua itu menatap Yesuan sambil tersenyum dan menunjuk ke sebuah meja batu di luar rumah kayu. Yesuan terbang di masa lalu, dan setelah mendarat, dia memegang tinju. "Saya telah melihat para pendahulu saya.